Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, setelah pada pengajian yang telah lalu kita mengupas sedikit tentang bahaya salah satu karakter yang paling menonjol dari orang Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang dimurkai, yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah, yaitu karakter berilmu tapi apa? Tidak beramal. Karakter apa? Berilmu tapi tidak beramal, alias tidak mengamalkan ilmunya. Dan saat itu kita juga sudah jelaskan betapa bahayanya andaikan seorang insan berkarakter dengan karakter ini. Saat itu kita bawakan sebuah ayat dan juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan betapa buruknya orang yang memiliki sifat ini. Kemudian kita sedikit menyinggung bahwasannya kepandaian serta keberkahan ilmu seseorang bukan diukur dari banyaknya hafalan dia, tapi diukur dari apa? Banyaknya ilmu yang dia amalkan. Bukan banyaknya ilmu yang dia hafalkan, tapi banyaknya ilmu yang diamalkan. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu kita tutup saat itu dengan keberuntungan yang akan dipetik oleh orang yang mengamalkan ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sudah jelas itu akan melempangkan jalannya untuk masuk ke surga. Adapun di dunia, keuntungannya kita sudah sebutkan satu keuntungan, dan masih banyak keuntungan yang lainnya. Apa keuntungannya? Kok sepi nih? Jarum jatuh kedengaran ini nanti jadinya. Apa keuntungan mengamalkan ilmu di dunia? Keuntungan duniawi orang yang mengamalkan ilmu apa? Apa? Ilmunya akan awet. Awet di mana? Awet di kepala, bukan awet di buku. Semua juga bisa. Kalau hanya sekedar awet di buku, tinggal beli bukunya di toko buku, jadi. Tapi yang kita maksud awet di mana? Di kepala.
Nah, saya mau tanya ini Bapak Ibu sekalian. Gimana? Kemarin kita juga sudah beri motivasi. Setiap tahu ilmu sedikit, coba dipraktekkan. Sudah praktek apa belum? Sedikit. Alhamdulillah praktek. Meskipun apa? Sedikit. Daripada orang yang tidak praktek. Lebih baik lagi kalau misalnya apa? Banyak yang dipraktekkan. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang karakter yang kedua. Yang Allah singgung di dalam firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kemarin kita mengupas salah satu karakter atau sifat menonjol dari golongan yang dimurkai, dan mereka adalah al-maghdubu alaihim, maka pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang sifat tercela yang paling kentara dari golongan yang kedua, yaitu ad-dallin, orang yang sesat. Apa sifat tersebut? Beramal tanpa apa? Ilmu. Salah satu sifat yang paling menonjol yang mengakibatkan orang-orang Nasara dicap sebagai golongan yang sesat adalah karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam sifat yang tercela ini sehingga kita akan menyerupai orang-orang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat. Islam telah memperingatkan kita dari sifat beramal tanpa ilmu. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya ilmu menempati posisi yang sangat penting di dalam agama Islam. Tidak heran seandainya ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Apa artinya? Baca. Membaca itu adalah merupakan salah satu pintu terbesar untuk menimba ilmu. Dengan membaca banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Meskipun membaca bukan satu-satunya sarana untuk mencari ilmu, tapi membaca adalah merupakan salah satu sarana terbesar untuk menggapai ilmu. Maka tidak heran seandainya Allah pertama kali menurunkan ayat perintah untuk membaca. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dan derajat ilmu di dalam agama kita. Agama kita Islam bukan di dalam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu. Islam bukan hanya memberikan janji-janji istimewa buat mereka yang mempraktekkan hal tersebut. Namun Islam juga terkadang memaparkan betapa bahayanya beramal tanpa ilmu. Dan bahayanya itu akan dipetik oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan tersebut akan ditolak.
Alangkah naasnya orang-orang yang beramal. Dia merasa bahwasannya bekalnya sudah cukup. Sudah banyak bahkan. Ketika dia menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, dia dapatkan amalannya itu berubah menjadi debu. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir amalannya sudah banyak. Sudah mengalahkan dosa-dosanya ketika ditimbang. Tapi ternyata ketika ditimbang, amalan-amalan tersebut seakan-akan tidak ada berat dan bobotnya. Karena amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini salah satu bahaya beramal tanpa ilmu di akhirat. Bahayanya di dunia banyak. Saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kiranya akan menggambarkan kepada kita betapa meruginya berilmu, betapa meruginya berbuat atau berkata tanpa ilmu. Jabir radhiyallahu anhu berkisah, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kata Jabir, suatu ketika kami bepergian tidak bersama Nabi SAW. Pada suatu hari kami bepergian. Di tengah perjalanan ada salah seorang di antara kami yang terlempar batu di kepalanya sampai luka parah, mengucurkan darah. Summah dalam. Malam harinya mereka tidur. Biasa perjalanan apa? Siang hari, malamnya istirahat. Dalam keadaan orang yang satu itu luka di mana? Kepalanya. Bangun-bangun ternyata celananya basah. Apa? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Junub. Kalau orang junub itu wajib apa? Mandi. Bingung dia. Kepala lagi apa? Bocor. Kok mimpi basah? Wis mumet tambah apa? Tambah mumet. Fasa'ala ashabahu faqal. Sebelum dia melakukan apa-apa, dia bertanya kepada teman-temannya satu perjalanan. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Wahai para sahabatku, menurut kalian saya ini berhak enggak untuk mendapatkan dispensasi bertayamum? Sebagai gantinya apa? Mandi. Bukan hanya gantinya wudu, gantinya apa? Mandi, karena sekarang dia wajib apa? Mandi. Menurut kalian saya berhak enggak untuk dapat keringanan bertayamum sebagai gantinya mandi? Faqalu, mereka yang ada di situ menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Selama engkau bisa menggunakan air, maka kami menganggap kamu itu tidak berhak untuk mendapatkan dispensasi tersebut. Faghtasal. Begitu dengan jawabannya, dia langsung biar biur mandi. Famata. Baru selesai mandi langsung gabruk meninggal dunia. Mati. Gimana gak mati? Loh, darah lagi ngucur kayak gitu kok malah apa? Dibasahi sekalian mandi. Mati dia. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Sesampainya mereka di Madinah, setelah perjalanan mereka sampai di mana? Di Madinah. Sampai di Madinah, ada yang cerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu dengar ada salah seorang sahabatnya
yang meninggal gara-gara ada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qatalahumullah. Orang-orang tersebut telah membunuh dia. Bayangkan. Semoga Allah membinasakan mereka. Divonis oleh Nabi, orang-orang tadi sudah membunuh sahabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka kok nggak tanya? Kalau misalnya mereka nggak tahu kenapa asbun, asal apa? Asal bunyi. Fa innama syifa'ul 'ayyis su'al. Obatnya ketidaktahuan itu adalah tanya. Kemudian Nabi menjelaskan apa seharusnya yang ditempuh oleh sahabat yang sedang terluka tadi. Kata Nabi SAW, sebenarnya cukup buat dia untuk membungkus apa? Lukanya. Kemudian dia usap di atas lukanya. Kemudian dia mandi tanpa membasahi apa? Tanpa membasahi kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Albani. Ya. Berbicara, berbuat tanpa ilmu itu bisa mengakibatkan melayangnya nyawa orang yang tidak bersalah. Itu bahayanya di dunia. Setelah kita sedikit mengupas tadi, kita akan semakin tahu betapa urgennya ilmu syar'i di dalam agama kita. Tapi sayangnya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum menyadari hal tersebut. Bahkan mungkin kita yang hadir di sini. Oh, masa Ustaz? Kalau nggak percaya saya mau tanya. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Berapa jam sih? Setiap harinya. Berapa jam waktu yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sisihkan untuk belajar agama? Dalam satu hari, setiap harinya. Pinten? Seminggu sepisan di orang mesti. Apa maning saben dina? Saya baru tanya nih. Dalam setiap harinya berapa jam yang kita sisihkan? Lah, rasa sempat saat ngode bewis mumet kok. Iya. Gitu jawabannya. Bahkan terkadang di antara kita mungkin dalam 1 tahun bisa dihitung dengan jari. Dia menghadiri majelis taklim atau berusaha untuk membuka buku. Bahkan terkadang itu berimbas bukan hanya pada diri kita. Sampai anak-anak kita terkadang pendidikan agama mereka kurang kita perhatikan. Saya akan bawakan satu potret nyata. Jam 7 kurang 1/4. Kok anak kita belum berangkat ke SD, SMP, SMA? Apa yang kita kerjakan? Ambil senjata andalan. Apa itu? Tongkat besar. Ya. Diiringi dengan suara geledek. Supaya cepat-cepat apa? Berangkat sekolah. Apakah hal itu terjadi di sore hari? Ketika kita dapatkan anak kita malas untuk pergi ke TPA. Gimana? Kayak gitu juga? Ilmu yang dipelajari oleh anak-anak di TPA adalah salah satu faktor yang menentukan nasib mereka di surga atau di neraka pada hari akhirat nanti. Begitukah kita memberikan porsi untuk keselamatan mereka di akhirat? Ini menunjukkan
bahwasanya kita masih kurang perhatian dalam masalah ilmu agama, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri anak-anak kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilun bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka. Allah benci terhadap orang yang pintar dalam perkara duniawi namun dia bodoh dalam perkara ukhrawi. Ahli dalam ilmu-ilmu duniawi tapi ilmu agamanya nol besar. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwasanya kita perlu untuk meningkatkan diri kita. Andaikan dalam perkara duniawi, beli motor, beli pelembab wajah buat ibu-ibu, kita sibuk untuk bertanya ke sana kemari, motor yang baik itu mana sih? Lebih irit Honda, apa Yamaha, apa Suzuki? Di antara Honda ini ada beberapa varian, lebih irit Supra, apa Revo, apa lagi ya? Beat itu bikinan apa? Hah? Apa yang bola? Ibu-ibu juga ketika akan beli pelembab wajah, dia sibuk bertanya ke tetangganya, ke teman PKK, ke teman guru di sekolah, pelembab wajah yang bagus buat kulit yang berminyak kayak saya ini apa ya? Bahkan gak cukup hanya bertanya, buka di majalah-majalah kecantikan. Belum puas juga, cari di internet, di Google, pelembab wajah paling manjur. Subhanallah. Bukannya nggak boleh, tapi coba bandingkan ketika kita akan sholat, ketika kita akan berpuasa, sempatkah kita berpikir untuk bertanya, cara takbir yang benar itu bagaimana? Cara sujud yang kayak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Cara puasa yang diajarkan oleh Rasul SAW yang sesuai dengan sunnah beliau itu bagaimana? Apakah kita merasa sudah tahu itu semua? Atau kita merasa tidak butuh? Ini. Jadi masih tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kurang peduli dengan ilmu agama. Dan yang lebih menyedihkan, ada oknum di antara kaum muslimin yang mendiskreditkan peranan ilmu syar'i, atau bahkan ada di antara mereka yang berusaha merintangi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syar'i. Banyak cara yang mereka tempuh. Ada yang menggunakan alat namanya dikotomi ilmu syariat dan ilmu hakikat atau ilmu makrifat. Mereka mengesankan bahwasanya orang yang belajar ilmu syariat, belajar Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru belajar kulitnya agama. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sampai ke intinya agama yang mereka namakan dengan ilmu hakikat. Nah, nembe syariat. Nah, kita belajar cara gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, gimana cara takbirnya, gerakannya, bacaannya, maknanya, khusyuknya. Urusan apa-apa nih nabi syariat nyong tulis hakikat. Ketika ditanya apa itu ilmu hakikat, gak bisa memberikan definisi yang jelas apa itu ilmu hakikat.
Ada pula orang-orang yang berusaha merintangi kaum muslimin untuk belajar ilmu agama. Gimana caranya? Di antara caranya adalah bagaimana membuat kaum muslimin itu enggak mau, enggak berani bertanya dengan dalih. Rasa ngomong aja takon mengpak ustaz macam-macam apa membahayai macam-macam bokualat. Bok apa? Bokualat. Jangan banyak tanya. Bahkan seorang tokoh sufi pada abad ke-7, abad ke-8 Hijriah yang bernama Ali Wafa, dia pernah berkata, Al-muridu as-sadiqu ma'a syaikhihi kal-mayyit ma'a mughassilihi. Sikap murid yang jujur dengan gurunya itu seperti mayit menyikapi orang yang memandikannya. Gimana sikapnya mayit? Hah? Protes? Nyong jeneng didusi nganggo sabunnya sabun Luk. Biyen tuh nyong biasanya nganggone sabun Gif. Apa ada mayat kayak gitu? Ya larilah orang yang memandikan kalau ada mayat kayak gitu. Dibalik sana, dijengking, digosok, diapakan saja apa? Manut. Itulah perumpamaan di mata mereka. Murid sing temenan patuh sama gurunya itu seperti apa? Mayit sama siapa? Orang yang memandikannya. La kalama wala harakata wala yaqdiru yantiqu baina yadayhi min haibatihi. Gak boleh bicara, gak boleh berbuat, bahkan tidak mampu untuk berkata di hadapan gurunya karena saking karismatiknya guru dia. Wala yadkhulu wala yakhruju wala yukhalitu ahadan. Dia enggak boleh keluar, enggak boleh masuk, enggak boleh bergaul dengan siapa saja. Wala yashtaghilu bi'ilmin wala qur'anin wala dzikrin. Dan tidak boleh menyibukkan diri dengan ilmu, baca Quran ataupun berzikir illa biiznihi, kecuali dengan izin dari gurunya. Wah, ini betul-betul kayak mayit di hadapan apa? Jenazah, di hadapan orang yang memandikan. Dan ini dirasa ataupun tidak dirasa adalah merupakan salah satu cara untuk merintangi kaum muslimin terhadap ilmu agama. Sing penting sendiko apa? Dawuh. Nopo sing diaturaken dening Mbah Yai manut mawon. Tidak. Kaum muslimin harus memiliki sikap kritis. Dia harus bertanya. Diajari sesuatu, nyon sewu Ustaz. Itu dalilnya apa Ustaz? Qur'annya bagaimana? Hadisnya bagaimana? Qur'annya ayat berapa? Surat apa? Kalau ada hadisnya itu Ustaz, hadis riwayat siapa? Sahih enggak? Jangan-jangan hadis itu hadis dhaif atau hadis palsu. Harus ditanya. Jangan khawatir kualat. Dawang Nabi SAW saja orang yang paling karismatik, orang yang paling mulia saja bersedia ditanya oleh para sahabatnya. Bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar bertanya. Silahkan buka hadis-hadis Nabi SAW. Ratusan pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, dan itu tidak mengurangi kehormatan Nabi atau rasa hormatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Tapi tentunya kalau ngomong sama kiai, sama ustadz, ya harus pakai apa? Pakai etika. Ustadz, gue di nggak pantas lah masa sama kiai kayak gitu. Bukan kiai itu harus
dibumbung atau diusung sampai seperti langit, tidak. Tapi ada etikanya berbicara dengan orang yang berilmu, tapi etika tidak menghalangi untuk mengkritisi. Ya. Ada orang yang seperti itu. Maka saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, marilah kita bersikap cerdas terhadap apa yang disampaikan kepada kita, apalagi dalam masalah ilmu agama. Beribadah kepada Allah itu bukan dengan mengikuti tradisi yang umum di masyarakat, bukan. Beribadah kepada Allah itu bukan dengan mempertahankan warisan nenek moyang, bukan. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia berapa kali Bapak Ibu? Hah? Sekali. Apa orang eman-eman hidup sekali, ngoyone le beramal, ujuk-ujuk kok amalannya orang anak tuntunan. Sayang. Kalau nanti kita baru tahu setelah di akhirat, pintu untuk memperbaiki itu sudah tertutup. Di akhirat sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Al-akhiratu daru jaza. Alam akhirat itu tempatnya pembalasan. Sudah selesai beramal. Ad-dunya darul amal. Di dunia inilah tempatnya kita beramal. Maka sekali beramal, beramallah yang sungguh-sungguh, dicari ilmunya. Ada orang ngajari zikir, nyun sewu mas niki tiwaos kados niki. Pripun sih Pak? Dan niku jenengan nggih. Mau zikir niki peteng-peteng lampune dipateni nyekel watu loro. Terus kepriwe? Tok subhanallah. Tok subhanallah. Tok subhanallah. Apa kita tidak perlu untuk bertanya dalilnya pundi? Apa kita tidak merasa untuk perlu bertanya? Wirid, zikir yang diajarkan kepada kita, entah oleh teman kita, entah oleh saudara kita, atau mungkin oleh guru kita mungkin. Apa kita tidak perlu untuk bertanya dalilnya mana? Sayang. Percuma kita beramal banyak-banyak kalau misalnya nanti ternyata amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Apa amalan yang paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyad, amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah. Kriteria yang kedua adalah amalan yang paling sesuai dengan ilmu atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah di sini tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling banyak, tidak. Tapi siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Dan ukuran baik ini bukan dikembalikan kepada rasio saya atau rasio jenengan, bukan. Tapi dikembalikan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah amalan yang baik. Jadi kita jangan terpana ketika melihat ada orang berzikir sekian puluh ribu kali. Setelah sholat, zikirnya membaca misalnya la ilaha illallah 1000 kali. Sedangkan ini si B. Sedangkan si A
Zikirnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kalimat tahlil 1 kali. Jenengan akan heran sama si A apa si B? Hah? Gumune maring siapa? Kalau kebanyakan orang gumune karo si B. Akeh banget ya zikiri ya nganti 1000. Nah, subhanallah. Kalau menurut jenengan lebih bagus yang mana? A apa B? Hah? A. Temenan. Yakin? Lebih akeh kok. Lebih banyak punyaan B kok. Akeh orang anak tuntunane lebih jelek daripada sedikit tapi ada tuntunannya. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seingat saya Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Titik nyunnah sedikit sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada semangat akeh tapi tidak ada apa? Tuntunan. Jadi dalam Islam itu Pak Bu yang kami hormati, lebih ditekankan kuantitas apa kualitas? Kualitas. Syukur-syukur nek kualitas wis kena ditambah karo apa? Kuantitas. Jadi ada 2 sifat tercela. Sifat yang pertama berilmu tidak beramal. Sifat yang kedua apa? Beramal tidak berilmu. Saya mau tanya nih, lebih jelek mana antara sifat yang kedua, sifat yang pertama dengan sifat yang kedua? Enak jawabannya dua-dua ini ora usah takon. Kalau maling, yang namanya maling sama-sama jelek. Maling ayam atau maling uang rakyat sama-sama apa? Jelek. Tapi kalau ditanya jenengan lebih jelek mana? Hah? Maling ayam yang dirugikan 1 orang, kecuali nak nyolongnya ayam, ayamnya negara. Kalau korupsi yang dirugikan berapa? Orang buahnya. Lebih jelek mana? Lebih jelek yang kedua. Jadi saya tanya mana yang lebih jelek? Kalau dua-duanya jelek, sama-sama jelek memang betul. Tapi lebih jelek mana orang yang berilmu tidak beramal dengan orang yang beramal tanpa ilmu? Hah? Wah, ini soalnya nembe anget ngaji. Andaikan saya tanya minggu kemarin, mungkin jawabannya akan mengatakan sebaliknya. Apa sih nggak ada rahasianya Allah itu mengurutkan yang disebutkan dulu sama Allah yang mana? Al-maghdub atau ad-dallin? Hah? Al-maghdub. Al-maghdub itu karakternya apa? Berilmu tanpa berilmu dan tidak beramal. Baru setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua. Apakah ini bukan merupakan isyarat bahwasannya golongan yang pertama itu lebih parah daripada golongan yang apa? Yang kedua. Ya Pak ya? Nggih napa mboten? Aja kurang nggih getok. Sama kiai jangan asal nggih getok ya. Tapi saya bukan kiai ya. Ya. Itu isyarat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dari hasil pengamatan ketika menyebutkan tadi, beliau menyimpulkan bahwasannya ini menunjukkan golongan yang pertama itu lebih parah daripada apa? Golongan yang kedua. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu tidak tahu kemudian dia beramal, kalau ditegur itu biasanya dia lebih apa? Lebih mudah untuk apa? Kembali. Oh, aku kurang ngerti. Tapi kadang-kadang orang yang punya ilmu dia tidak beramal kadang-kadang karena sifat angkuh, karena sifat gengsi dan lain sebagainya. Untuk kembali kepada jalan yang lurus itu lebih apa? Lebih susah. Makanya ini lebih buruk daripada yang kedua. Terus jalan yang baik bagaimana? Ihdinas siratal
mustaqim. Jalannya kaum muslimin bukan sembarang kaum muslimin, tapi kaum muslimin yang berilmu, kemudian apa? Mengamalkan ilmunya. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai apa? Tafsir surat Al-Fatihah. Rampung juga akhirnya ya. Terakhir, apa sudah selesai? Masih ada lagi insyaallah. Insyaallah minggu depan kita akan membahas kalimat yang biasa kita baca setelah kita mengucapkan surat Al-Fatihah, yaitu apa? Amin. Dan juga kita akan membahas beberapa kekeliruan seputar menyikapi atau menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, beberapa kekeliruan di dalam menggunakan surat apa? Al-Fatihah insyaallah. Dan sebelum kita tutup dan membuka pintu pertanyaan, ada pengumuman. Semoga 2 minggu lagi, semoga makalah ini siap untuk dikonsumsi. Semoga makalah ini adalah tafsir surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Nah, tafsir surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, dan insyaallah siap untuk dikonsumsi. Dan juga insyaallah juga rekaman kajian mulai dari awal pengajian tafsir. Mulai pengajian tafsir nomor pertama, saya lupa tanggal berapa itu, sampai besok Al-Fatihah terakhir, insyaallah sudah siap untuk disidikan. Siap untuk apa? Disidikan. Bagi yang berminat, silakan bisa ngomongin di wartel. Ngomongin di apa? Di wartel masjid. Nah, silakan menulis namanya supaya nanti motokopinya tidak kurang atau tidak apa? Lebih. Dan juga motokopi makalahnya tidak kurang juga tidak lebih, dan juga CD-nya juga tidak apa? Tidak kurang dan tidak lebih. Dan ini saya berharap ini bukan untuk komersil. Saya berharap ini bukan untuk komersil insyaallah. Paling kalau dimintai duit ya ongkos ganti apa? Fotokopi kalau tuku CD. Masa kabehan apa-apa gratis ya. Ilmu itu butuh apa? Keluar biaya. Paling ora biaya nggo fotokopi kalau beli apa? CD. Semoga kalau tidak ada halangan 2 minggu lagi. Tapi daftarnya silakan nanti di wartel. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Ya. Bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai orang yang soleh? Batas minimalnya melakukan yang wajib-wajib dan menghindarkan yang haram-haram. Ini batas apa? Minimal. Menghindari yang haram-haram itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu pernah melakukan apa? Dosa. Bahkan banyak dosanya kalau manusia biasa kayak kita. Tapi bedanya orang soleh, begitu dia melakukan dosa, dia langsung atau segera untuk apa? Bertaubat. Jadi batas minimalnya orang dianggap soleh itu kalau dia sudah memenuhi yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini batas minimalnya. Maksimalnya apa? Tidak ada batasnya. Paling tidak orang semakin dia menambah yang wajib dengan ditambah dengan yang apa? Yang sunnah. Saat itu derajat dia akan semakin apa? Akan semakin tinggi. Ketika dia tidak hanya meninggalkan hal yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Bahkan mungkin ada di antara orang-orang soleh yang meninggalkan hal yang mubah. Bukan karena dia meyakini hal yang mubah itu haram, tapi karena dia itu khawatir yang mubah ini akan menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah, maka ini luar biasa. Nah, kita ini menjalankan yang wajib-wajib saja sudah apa? Sempoyongan kita. Yang wajib-wajib aja masih banyak yang kita apa? Keteteran.
Yang haram-haram saja masih banyak yang kita apa? Kerjakan. Maka ya kita berusaha sedikit demi sedikit, itu orang yang soleh. Jadi kesolehan itu bukan diukur dari dia itu bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di mana? Ya. Pokoknya nek wis kaya gue lah wali temenan gue. Sakti apa? Mandraguna, otot kawat balung besi. Rambutnya gondrong diketok ora apa? Gak bisa. Ini bukan kriteria orang soleh menurut agama Islam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma' fala tusaddiquh." Kalau engkau melihat ada orang bisa terbang di langit dan ada orang bisa berjalan di atas air, jangan engkau percaya sampai engkau melihat bagaimana amalan dia. Salatnya kepriwe? Bangsane Jumatan ora keton, jerene wis Jumatan mau nang ndi? Nang Mekah. Mabur. Masalah sholat saja seperti itu. Ya. Itu bukan menilai sesakti apapun nek sholatnya masih ditinggalkan dengan berbagai dalih, maka itu bukan orang soleh, bukan. Bahkan ada lagi orang yang menganggap wali itu adalah orang kalau ditanya nomor jawabannya apa? Pas. La haula wala quwata illa billah. Makanya kadang-kadang banyak ada orang-orang gila-gila yang di samping-samping jalan itu, yang dianggap wali. Soalnya apa? Kalau nebak nomor itu apa? Pas. Semoga Allah melindungi kita semua dari itu. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.